Yang mana ya? Folks, selamat datang kembali di Tidak Penting Tapi Penting. Hari ini saya mau bikin sesi tato lagi nih. Saya mau nambah tato baru di badan saya. Terakhir itu saya bikin tato ini yang haku ya. Terus sekarang karena lagi free juga kegiatan, jadi saya berencana untuk menambah tato baru. Yang jadi problem saya saat ini adalah saya bingung nih mau milih tato yang mana. Makanya dari tadi saya cari-cari. Bingungnya tuh karena ada 3 karakter yang saya masukkan di badan saya. Jadi saya tuh pengennya gambar Ami Mizuno dari Sailor Moon. Terus juga bingung antara Kagome di Inuyasha atau Nezuko di anime ya, di anime Kimetsu no Yaiba. Nih asli pusing banget sih. Tapi nggak apa-apa deh, nanti kita akan coba tanya ke Mas Sony ya, ke tempat tatonya, kira-kira nanti yang cocok kayak gimana. Jadi buat folks semua jangan kemana-mana, ikutin terus, oke? Oke folks, sekarang saya sudah berada di Sony Tato Studio yang letaknya di Jalan Palapa ya. Kayaknya semua orang Kendari udah tahu deh di mana letak tato studionya Om Sony ya. Dan saya tadi udah ngobrol-ngobrol juga sama Om Sony, kira-kira mau desain apa. Dan hari ini saya mau bikin tato Nezuko-chan dari Kimetsu no Yaiba. Fix banget. Dan nantinya tadi saya sempat nanya-nanya juga. Nah ini nih. Jadi kayak panel komiknya gitu. Tadi sih rencana mau di lengan, cuman katanya kalau naruh di sini nanti keracunan lagi ke semua tangan gitu kan. Jadi kayaknya nanti sebentar saya naruh di sekitaran paha. Jadi nanti seperti apa kita sama-sama lihat ya. Dan juga tadi saya sempat nanya-nanya juga soal rasa sakitnya. Kata Om Sony mah kalau di paha nggak terlalu sakit, nggak sesakit kalau bikin di perut. Tapi akan ada sensasi yang cukup mengagetkan karena mungkin ini pertama kali saya bikin di daerah paha ya. Ya semoga berhasil. Good luck. Jadi kalau misalnya kalian mau tato nih ya, harus memperhatikan kondisi fisik juga. Jadi harus fisiknya tuh betul-betul fit 100% ya. Terus juga jangan dehidrasi, jangan mabok, tidur cukup, itu yang paling penting. Terus juga harus punya duit pastinya untuk bayar kan. Ini saya misalnya yang nomor 4 nih. Kalau nggak salah hari ini tuh saya tidurnya cuma 5 jam. Jadi tadi sempet kayak yang ngantuk banget ya. Kombinasi nggak relax dan merasakan tato lagi setelah kalau nggak salah setahun nggak tato lagi tuh kayak bikin jadi badan kaku gitu. Jadi saya tadi sempat kayak ketiduran, tapi pengakuan teman-teman sih katanya tadi saya sempat jatuh gitu. Tapi kalau dari point of view saya tadi saya sempat kayak ketiduran gitu. Dan emang beberapa kali tuh kalau sejak tato ketiga ya atau tato keempat tuh perasaan saya tuh kayak emang mungkin karena kebawa asik kali ya, jadi kayak kebawa tidur gitu. Tapi ini yang paling parah sih, tidur yang benar-benar tidur.
folks, sesi tato saya sudah selesai, kurang lebih 1 jam ya Om ya? 1 jam lah dengan ininya tadi, tracing gambar. Persiapan. Ya, persiapan. Ini mau nato apa lagi nih Om? Oh bukan, ini nge-vape ya? Ini nge-vape ini. Om gimana nih? Tadi kan saya gambarnya panel komik tuh. Iya. Kalau di Om Sony gimana? Kalau yang gambar seperti itu? Untuk gambar kayak komik kayak begini jarang sekali ada yang buat. Rata-rata tato-tato yang anak-anak Kendari buat Minatnya gitu ya? Biasanya tato-tato oriental dengan tato-tato western. Oh gitu. Tato western. Kalau komik-komik yang kayak begini yang buat palingan 1-2 orang aja yang buat. Oh gitu. Terus kalau tingkat kesusahannya Om, dibandingkan kayak oriental gitu dengan yang panel komik kayak gini, gimana? Kalau tingkat kesulitannya sebenarnya sama sih. Hanya kalau komik dia lebih karena lebih kecil gambarnya karena lebih detail lagi iya. mungkin ya. Jadi untuk detailnya lebih detail komik karena dia kecil gambarnya. Okay. Gambarnya dia bukan gambar besar. Gitu. Ya tipenya dia bukan tato besar. Dia tato kecil. Tato kecil ya. Karena komik itu kan dari beberapa garis yang bergabung hingga terbentuk gambar seperti itu. Dan kalau yang saya lihat ini kan semuanya saya bikin di Sony nih. Tato-tato saya ini yang Ghibli ya. Saya sih senang lihat karakter yang dibikin sama Om Sony gitu. Kalau kartunnya oke banget sih. Tapi nanti saya akan coba deh atau yang lain lagi. Nah kalau Om Sony biasanya sehari tuh nato orang berapa Om Sony yang paling ini? Yang sampai bikin waduh capek banget itu? Nggak seperti dulu. Dulu biasa saya biasa layani sampai 4 orang. Waduh 4 orang sehari nih. Sehari 4 orang. Wah, tapi kalau untuk sekarang di samping pelanggan juga enggak seramai dulu. Sekarang biasa paling banter 2-3 orang. Saya tato itu sudah capek sekali. Pengaruh umur juga, makanya namanya old man ya. Iya, makanya udah old man. Soalnya the old man itu dia namanya karena umur sudah kepala 4 lebih kan. Yang kendalanya saya sekarang kalau ditato di pinggang dengan di mata. Mata sudah hampir kalah. Makanya pakai kacamata. Dulu nggak pakai kacamata. Jadi lebih ini ya. Jadi sekarang untuk fokusnya ke tato harus mengandalkan kacamata. Kalau nggak pakai kacamata sama pinggang ya. Jadi sama pinggang pegal. pengaruh usia. Kayak ini tadi kita kan 1 jamnya Om, gimana? Udah berasa pegal tadi mulai? Kalau tato masih 1 jaman itu masih normal. Emang yang paling lama selama Om Sony nato orang tuh berapa jam? Bisa sampai 3-4 jam. Wah, gila itu. Untuk tato-tato itu jenis-jenis tato-tato oriental dengan tato-tato Maori, Polinesia. Itu yang tato-tato detail kayak begitu agak lama proses. Bahkan biasanya ada yang berhari-hari ya, yang kayak rehat dulu itu karena tukang tatonya yang capek atau pasiennya yang dua-duanya biasanya tukang tatonya juga capek dengan kondisi si kliennya juga yang sudah tidak mampu menahan rasa sakit. Karena kemampuan seorang klien itu menahan rasa sakit paling banter 3 jam. 3 jam ya? Iya, di atas 3 jam itu sudah drop stamina fisiknya klien itu. Makanya dilanjut ke yang lain. Makanya dikasih bertahap. Gitu. Itu alasannya ternyata folks ya. Banyak yang nanya rate-nya. Soalnya kan kalau masing-masing tempat tato tuh beda ya. Kayak ada yang hitung per inci, ada yang per project, ada per jam, atau ada yang sesuai gambarnya. Kalau di Sony Tato Studio itu gimana tuh kalau untuk rate harga? Kalau untuk rate harga di Sony Studio dia per konsep. Dia per konsep dan dilihat detail konsepnya dengan ukurannya besar size-nya ukurannya dengan gambarnya. Kalau kita terapkan sistemnya kayak di Jawa Bali, sistemnya per jam.
Kayaknya nggak ada yang bikin tato deh. Kayaknya anak Kendari berpikir dua kali untuk nato. Biasanya kaget kan harganya tuh kayak, apalagi biasanya jadwal nato juga biasanya diatur kan. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya kamu nato di Sony tuh kirimin aja dulu gambarnya mau gambar apa gitu. Yang terpenting konsepnya dulu harus ada. Dulu. Karena kalau tidak ada konsep, kita mau gambar apa? Kita pusing juga ya. Dan satu lagi, di Sony Tato tidak menyiapkan konsep. Di Sony Tato tidak menyiapkan konsep. Sony Tato hanya tahu mengeksekusi. Jadi siapkan konsep dulu, baru kirim ke lewat via WA atau via Messenger. Nanti dari situ bisa kita tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk per gambarnya, per konsepnya itu. Nah, itu dia. Jadi ini kan tato itu kan seumur hidup ya. Harusnya kita yang betul-betul memikirkan, jangan dibebankan ke Mas Sony. Ntar isi badan kamu isinya pola pikirnya Mas Sony lagi. Biasanya kan tato itu yang merepresentasikan si yang punya tato biasanya. Biasanya komik-komik kayak gini merepresentasikan saya gitu kan. Nah, terakhir nih Mas Sony. Banyak yang tanya, "Karut itu kita tato di mana? Itu tato di mana?" Jadi kalau misalnya mau tato di Sony Tato itu mau kemana dan di mana? Bisa reservasi online kah atau bisa langsung Bisa Instagram? di Google Map ada. Di Google Map ada. Di Instagram Sony X Tato dengan di Sony X Tato ya. Sony X Tato sambung semua. Sony X Tato sambung semua. Itu di Instagram. Oke. Terus kalau di Facebook Hair Sony Metallic Tato Crazy itu lebih banyak lagi. Itu kayak nama lama ya. Iya, nama lama. Hair Sony Hair Sony Metallic Tato Crazy. Nah, kalian bisa langsung cek di situ, ada portofolio juga dan segala macamnya, atau bisa langsung datang nih di Jalan Palapa ya, nomor berapa Om? Jalan Palapa, pokoknya masuk Palapa sebelah kanan kelihatan lah pokoknya. Ya itu aja ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin terakhir untuk teman-teman yang ingin tato, mungkin apalagi yang pertama kali nih, biasanya kan agak-agak takut ya. Kalau saya yang bisa sampaikan biasanya kayak gitu, sakitnya tuh bisa ditolerir sih. Kalau Mas Sony gimana? Pesannya, yang belum punya tato berpikir 2 kali untuk buat tato. Karena tato sifatnya seumur hidup. Betul. Jangan sampai kamu nato terus kamu berencana untuk menghapusnya lagi, itu yang repot. Karena biaya hapusnya mahal. Lebih mahal hapusnya. Tato 5 cm mungkin sekitar 5 jutaan. Habis budget dulu. Gila, jadi mikir baik-baik ya, dan nggak ada yang namanya tato temporer. Tapi kalau sudah ada tato, nambah aja. Kasih full kalau perlu. Pasti ketagihan sumpah. Biasanya satu tato langsung ketagihan. Ya udah kalau gitu makasih banyak Mas Sony. Ya udah Pols, itu dia. Tidak penting tapi penting kali ini bersama saya Rudy Rubiandini. Apa tuh yang jatuh? Aman. Ya udah kalau gitu kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.